Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKP PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Frima, asal LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2531127404142, asal sekolah SMA An-Nur Bululawang, Malang. Pada hari ini, Sabtu 15 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja Prodi BK pada layanan bimbingan klasikal dengan topik mengatur emosi dalam pembelajaran. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Sabtu 15 November 2025 kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti layanan bimbingan klasikal. Bimbingan konseling klasikal dengan tema mengatur emosi dalam pembelajaran. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Mas Faldan, Ketua Kelas. Anak-anakku semua, Pak Ali Frima, sebelum memulai ini saya absen dulu. Ada yang tidak hadir kira-kira? Siapa yang tidak hadir? Izzuddin Ali. Izzuddin Ali kemana? Sakit. Sebelum saya memulai, saya akan melakukan ice breaking secara singkat. Coba, ini materinya kita pada pagi hari ini adalah mengatur emosi dalam pembelajaran. Ini yang dilakukan oleh saya sendiri, Bapak Muhammad Ali Frima, bidang layanan, bimbingan, dan konseling SMA Nur Bululawang. Saya kasih pertanyaan kepada semuanya, coba sebutkan satu emosi yang kalian rasakan hari ini. Tidak usah dijawab dulu. Sebutkan satu emosi yang kalian rasakan hari ini. Jadi macam-macam emosi, yang ada positif, ada negatif. Apa yang kalian rasakan? Hari ini lagi agak gabut, Pak. Ya, sedikit marah gara-gara tadi pagi. Sedikit marah karena bad mood ya? Ya. Oh ya. Kalau boleh tahu, kenapa, Mas? Ada Karena masalah dengan teman atau dengan orang tua atau dengan guru? dengan teman, Pak. Iya. Bahagia ya. Kenapa kok bahagia, Mas? Iya. Ya, kalau yang sebelahnya rasanya bagaimana? Perasaannya? Iya. Bahagia. Dengan apa? Kenapa kok bisa bahagia? Yang membuatmu bahagia? Oh, sudah ditransfer uang sama orang tua. Alhamdulillah ya. Ya, itu suatu kebahagiaan bagi seorang santri yang tinggal di pesantren. Terima kasih. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah emosi yang kita dapat pagi hari ini. Ada yang sedih, bad mood, ya, anak masalah dengan teman. Ada juga yang seneng habis transferan. Ada kabar mau sambang ya. Ada beberapa tujuan. Salah satunya adalah tujuan utama, siswa mampu memahami pentingnya pengelolaan emosi dan memiliki bekal strategi untuk mengatur emosi dalam konteks pembelajaran. Jadi kalian diharapkan bisa memahami kalau pentingnya mengelola emosi dan kalian punya bekal strategi cara untuk bisa mengatur emosi ketika dalam proses pembelajaran. Itu secara umum tujuannya. Kemudian tujuan khususnya, setelah mengikuti kegiatan layanan ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi berbagai jenis emosi yang sering muncul selama proses pembelajaran. Nah, jadi mengidentifikasi, mengenal ya. Kemudian yang kedua, menyadari dampak positif dan negatif dari emosi yang tidak terkendali terhadap proses belajar.
Jadi dampak positifnya apa? Ketika bisa mengendalikan emosi. Dampak negatifnya ketika emosi tidak terkendali. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, mengenal teknik-teknik sederhana untuk mengelola emosi negatif. Kemudian yang selanjutnya, menerapkan setidaknya satu teknik pengelolaan emosi dalam situasi belajar sehari-hari. Saya sebagai Pak Guru kalian ini bertanya, apa saja yang membuat emosimu tidak terkontrol saat belajar di kelas? Ini kan harus dijawab ya, apa saja? Nanti dijawab nanti saja. Kita nanti akan kasih LKPD ya, lembar kerja tentang apa namanya? Ya, yang akhir ya, sebelum evaluasi kita akan menjelaskan tentang LKPD yang nanti para siswa ini bisa mengerjakan, bisa berkelompok ya. Nanti kita kasih dua. Yang pertama, coba dilihat gambar-gambarnya. Ada yang bahagia, dia tersenyum, ada yang ketawa, ada yang marah, itu yang di tengah atas, yang bawahnya itu tengah bawah sendiri, tengah tuh dia ketawa ya, sampai kelihatan giginya, itu menunjukkan ekspresi emosi yang positif. Emosi adalah perasaan atau reaksi yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi atau peristiwa yang terjadi. Langsung kita mendapat kabar di WA oleh orang tua mau sambang, mau ke pondok pesantren, kita langsung bagaimana emosinya? Langsung bahagia, seakan-akan nggak punya masalah apapun ya. Kita mengenal emosi, jenis-jenis emosi. Kenapa ya? Karena di masa remaja kalian, kelas 10 kan ini ya, kelas 10 SMA, itu merupakan periode yang penuh dengan gejolak emosi. Dalam konteks pembelajaran, emosi yang tidak terkendali seperti cemas, frustasi, marah, bosan dapat secara signifikan menghambat proses belajar. Kemudian selanjutnya jenis-jenis emosi. Yang pertama emosi positif. Kemudian yang kedua emosi negatif. Sedih, marah, takut. Pentingnya mengelola emosi. Mengelola emosi dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan hubungan dengan orang lain. Demikian pula emosi yang tak terkendali dapat memperburuk situasi, menambah masalah, dan merenggangkan hubungan pertemanan. Anak-anakku semua, sebelumnya kita lanjutkan dulu ya. Cara mengelola emosi. Yang pertama, teknik pernapasan dalam atau square breathing ya. Kita tarik nafas dalam-dalam pelan-pelan ya. 4, hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Tahan. Dihitung 4 detik juga. 1, 2, 3, 4. Kemudian lepaskan lewat mulut. Dihitung 4 detik. Seperti itu, diulangi. Coba ya, langsung praktek aja dulu ya. Sudah. Seperti itu diulangi. Ya, itu caranya square breathing, keluar masuknya nafas. Selanjutnya yang kedua, yang B, mengubah pola pikir, reframing. Dengan cara afirmasi, kata-kata yang baik. Bisa tanya ke teman, itu adalah mengubah pola pikir. Yang aslinya kita sempit pikiran, akhirnya bisa dapat solusi yang terbaik. Itu namanya apa? Reframing. Kemudian positive self-talk. Ini dengan cara mengafirmasi kata-kata. Kita ngomong pada diri kita sendiri. Ya. Jadi ngomong kepada dirinya sendiri. Kalau aku pasti bisa. Mau ujian misalkan. Ayo. Misalnya namanya Mas Faldan. Faldan, kamu pasti bisa. Kamu butuh belajar yang banyak, yang rajin. Kamu punya orang-orang hebat, teman-teman, yang mana bisa belajar bersama. Kamu tidak sendirian. Itu ngomong kepada diri sendiri, afirmasi positif, namanya apa? Positive self-talk. Bisa juga dengan cara breaking sejenak. Dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau lagi marah ketika berdiri, maka duduklah. Seperti itu ya. Kalau duduk masih marah, posisi terlentang. Tidur miring, terlentang ya. Seperti itu. Kalau masih marah, ambil wudhu. Itu namanya breaking sejenak. Kita break dulu. Berhenti sejenak aktivitas. Emosi dalam psikologi adalah pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Ini emosi ya. Jadi reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis ya, yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami oleh individu atau konseling. Jadi itu emosi. Nah, ini sudah tahap akhir, yaitu
Selanjutnya kita kasih video ya, teman-teman. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti ya. Selanjutnya ada video ya, kita. Nah, terima kasih tepuk tangan buat kelas 10 1. Kira-kira setelah kalian melihat video yang sudah kita tayangkan tadi, apa yang bisa sampean simpulkan ya? Jadi itu ada dua orang yang berjalan ya, jalannya sempit, merasa itu jalannya. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada hewan yang kecil tadi ya, ada tupai, ada yang bisa menyimpulkan. Silakan, ya silakan Mas Valdan. Jadi menurut saya dari video tersebut itu kita bisa menarik garis bahwasanya dalam manusia ini atau dalam kita kan itu menggambarkan sebagai perilaku manusia. Jadi dalam manusia itu memiliki dua sikap. Yang pertama yang antara kedua hewan yang badannya besar tadi itu mereka ini saling egois atau memenangkan diri sendiri. Jadi merasa bahwasanya aku yang harus lewat dulu, aku yang harus lewat dulu. Kalau misal kita ada di posisi ini atau kita bersikap egois, maka kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Apa yang terjadi seperti yang tadi, maka akan jatuh dua-duanya. Namun berbeda pula dengan penggambaran yang kedua. Penggambaran yang kedua ini, mereka ini keduanya itu merasa bahwasanya memang tidak egois atau ya mengalah. Jadi ketika kita mengalami hal yang seperti itu, salah satu dari kita itu memang harus mengalah. Nanti kita akan menemukan jalan keluarnya. Kalau kita egois, tidak akan menemukan. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Valdan. Harus mengalah, harus dengan cara yang dicontohkan tadi. Terima kasih Mas Tamimi, tepuk tangan. Baik anak-anakku semua, itu tadi pembelajaran materi mengelola emosi dalam pembelajaran. Tadi akan selanjutnya akan saya kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, terus nama itu ditulis nama kalian satu kelompok. Nama Valdan Atamimi ya. Kemudian siapa namanya Mas? Niki ya. Silakan ditulis, didiskusikan. Yang pertama ini tentang identifikasi emosi. Pertanyaannya dari Bapak ini. Yang pertama, emosi apa yang paling sering kamu alami saat belajar? Contoh cemas, bosan, marah. Silakan ditulis ya. Jadi setiap anggota kelompok ini menyebutkan emosinya. Oh, ini yang sering didiskusikan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana emosi tersebut mempengaruhi konsentrasi belajarmu? Bagaimana kok bisa emosi itu mempengaruhi konsentrasi belajar? Silakan. Kemudian yang B, latihan strategi, cara. Yang pertama, square breathing. Coba praktekkan teknik ini di pernapasan tadi ya. Dan tuliskan perasaanmu setelah melakukan
tadi teknik square breathing. Kemudian yang kedua itu ada positive self talk atau juga bisa dengan reframing ya. Silakan ditulis kalimat positif yang menggantikan pikiran negatif. Ditulis. Kemudian ubah pola pikir ya, yang reframing tuliskan juga mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Kemudian yang itu juga lampiran kedua nanti Bapak kasih juga tentang refleksi diri. Yang ini nanti kita buat pembelajaran berikutnya ya. Nanti silakan untuk dikerjakan. Kerjakan yang itu dulu yang kelompok. Ini sekalian saya terangkan dulu lembar refleksi diri. Lembar refleksi diri, action plan pengelolaan emosiku. Jadi nanti setiap individu, setiap siswa saya kasih lembaran yang kedua ini. Ditulis nama, kelas, instruksinya isilah titik-titik di bawah ini dengan jujur sesuai dengan kondisimu. Yang pertama, emosi negatif apa yang paling sering menggangguku saat belajar. Silakan ditulis ya, seperti cemas, mudah marah ditulis. Kemudian yang kedua, situasi apa yang biasa memicu emosi tersebut. Contohnya misalnya saat akan presentasi, saat mengerjakan soal sulit, saat tugas menumpuk. Jadi silakan ditulis juga. Kemudian yang ketiga, dari teknik yang diajarkan hari ini, teknik mana yang paling cocok bagiku untuk dicoba. Nah, ini silakan nanti dilingkari ya. Misalnya teknik pernapasan atau reframing ya. Misalnya teknik pernapasan tadi, atau misalnya reframing atau positive self talk. Atau misalnya yang lain menunda reaksi, breaking sejenak misalnya. Kemudian yang keempat, aksi nyataku. Ini aku berkomitmen untuk mencoba teknik tersebut ketika aku mulai merasakan emosi negatif dalam pembelajaran. Aku akan mencobanya pada situasi. Ini silakan nanti ditulis ya. Ini aksi nyata. Silakan yang itu diskusikan, yang ini nanti silakan untuk dibawa pulang dan dikerjakan. Silakan dari kelompok 1 kira-kira sudah siap, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Perwakilan saja, silakan untuk menjelaskan. Coba ya, yang pertama kelompok 1 ya. Coba dari yang sudah sampean tulis tadi di LKPD, bagaimana? Coba singkat sampean jelaskan, monggo. Jadi untuk emosi yang paling sering saya alami atau saya bersama teman-teman ini, itu kami itu terkadang merasa marah sama bosan. Karena kenapa kok kita ini merasa marah sama bosan? Kalau contohnya, misal kayak ada di IPA dan matematika, rumusnya itu memang rumusnya sedikit, namun cara pengerjaannya itu sangat panjang. Ketika kita sudah berada di akhir atau sudah mau selesai, jawaban kita ini salah. Ternyata masih ada step-step yang masih salah. Nah, di situ kalau menurut saya bersama Tamim, ini saya sangat merasa marah. Kalau menurut Mili, dia merasa bosan. Jadi kayak langsung bosan mau mengerjakan itu lagi. Begitu, Pak. Jadi masing-masing beda ya setiap orang ya. Jadi ketika ada semacam itu. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan ya kelompok 1. Kemudian yang caranya, strateginya bagaimana mengatasi itu? Kalau kalian? Saya berlapis cara mengatasi. Kira-kira iya, kira-kira yang sudah kita jelaskan tadi, mau pakai teknik yang bagaimana? Pernapasan atau afirmasi atau Menggunakan positif self-talk. ya. Jadi afirmasi kata-kata positif ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4 silakan dipresentasikan. Emosi yang paling sering kami saat belajar itu bosan dan bunyi. Karena ada beberapa guru yang cara mengajarnya itu terlalu monoton seperti teks dari buku. Nah, itu membuat kita cepat bosan dan bunyi. Jadi kita itu masuk di saat pelajaran. Terus dia mengatur. Berarti pakai pernapasan ya. Masya Allah. Terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan. Yang terakhir kelompok 5.
Silahkan. Terima kasih kelompok 5 ya. Anak-anakku semua, kalian tadi sudah mengidentifikasi, sudah teknik-tekniknya sudah paham semuanya ya. Yang terakhir, Bapak akan menjelaskan. Kalian harus bisa mencari solusi ya. Itu langkah-langkah mengatur emosi memang sudah benar. Kalian sudah jawab semuanya dengan tepat ya. Ada yang teknik pernapasan, ada yang break sejenak, ada yang afirmasi atau mengolah pikiran ya. Itu sudah luar biasa jawaban kalian. Terus bagaimana Pak? Ini kalian harus bisa mencari solusi. Bisa dengan teman yang tepat ya. Kepada guru yang bisa membuka, yang bisa memberikan pencerahan kepada guru BK, silahkan. Ya, nanti kita akan tindak lanjut individual, bimbingan individu. Jadi teman-teman nanti yang merasakan butuh bimbingan individual nanti bisa ke Bapak ya. Saya kasih bimbingan individual untuk tindak lanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk mengatasi masalah itu memang butuh solusi. Maka kalian harus mengungkapkan ya kepada orang yang tepat, misalkan tadi guru BK atau kepada teman ya, yang tujuannya untuk memotivasi kita supaya pembelajaran ini semangat gitu ya. Ya kalau urusan sama Pak Guru ya ini bisa dikonfirmasikan ke kami, ke guru BK ya. Oh belajarnya misalnya monoton, ngantuk ya, tidak ada ice breakingnya misalnya pernyataan ya. Itu silahkan nanti bisa dikonfirmasikan. Itu teman-teman ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ini kita ada sesi penutup ya, yang mana dari kegiatan pada pagi hari ini, kira-kira insight atau hal baru yang didapatkan apa? Coba dirasakan ya. Sebelum kalian mengikuti bimbingan klasikal dan setelahnya, adakah hal-hal baru? Ada enggak kira-kira? Ada. Banyak enggak? Banyak. Tadi sudah kita bahas ya, kita simpulkan bahwasannya mengelola emosi dalam pembelajaran ini sangat penting ya. Terus jenis-jenis emosi, dampaknya bagaimana, cara mengatasinya bagaimana ya. Jadi kami ya memotivasi kepada semua siswa ini agar tetap semangat ya, emosi supaya tidak down, tidak bad mood. Caranya bagaimana? Dengan langkah tadi ya, kan sudah praktek tadi ya, pernapasan sudah, terus afirmasi, kalimatnya mengubah kalimat dengan kata-kata yang baik, mengubah pola pikir tadi. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti bimbingan individual ya. Nanti silakan anak-anakku semuanya, ini yang butuh bimbingan silakan ke ruang BK ya. Dan itu sudah kita kasih lampiran kedua, ini silakan diisi lembar refleksi diri. Dan insya Allah pekan selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas ya tentang refleksi diri. Itu silakan diisi ya. Itu masing-masing kalian bisa menjawab ya. Sebelum Bapak akhiri ya, ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Kalau ada nggak apa-apa, silakan kita buka. Masih ada yang belum mungkin? Ya silakan. Kalau emosi terharu, misal lomba terus juara 1, itu nangis lah, tapi nangisnya bahagia. Nangis bahagia. Emosi yang positif apa negatif? Masya Allah, luar biasa ini ya. Menangis itu kan biasanya sedih ya. Ini bahagia tapi menangis. Itu termasuk emosi yang positif. Dan itu biasanya seperti itu Mas ya. Jadi kita nggak sengaja langsung meneteskan air mata, saking senangnya ya kan. Orang misalnya kita lomba nggak pernah menang, terus lomba kok menang tiba-tiba ya. Padahal lawannya itu luar biasa misalnya, pinter orangnya. Kita kok menang ya, sampai terharu nangis. Sangat bersyukur ya. Itu termasuk positif. Penggambaran positif self talk ya. Jadi itu di lampiran pertama. Ini sama diisi nanti ya. Self talk itu dengan cara mengubah pola pikir. Kemudian sampun ya, insya Allah kita cukup materi, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Itu
Untuk tindak lanjutnya nanti ya seperti yang tadi ya, silakan disimak. Udah paham semuanya ya kira-kira? Kalau sudah, kita akhiri dengan doa bersama ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.